Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya berada di Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan. Tentu kalian pasti tahu di mana itu tempatnya. Nah, tujuan saya kedatangan ke sini adalah untuk melihat peninggalan sejarah selama masa penjajahan. Tugu ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Karena saat itu ada banyak sekali arek-arek Surabaya yang tewas melawan Belanda. Monumen ini berada di tengah-tengah kota Surabaya dan menjadi ikon kota Surabaya. Luas tanah di sekitar Tugu yaitu seluas 1,3 hektar, sehingga di tempat ini sering dijadikan tempat liburan bersama keluarga. Fasilitas yang tersedia antara lain yaitu ruang diorama elektronik, kemudian ruang auditorium, kemudian ruang perpustakaan, ruang diorama, ruang kids zone atau zona anak-anak dan laktasi, kemudian musola, parkir area, dan public space atau lapangan ya. Dan sejarahnya perlu kalian tahu, yaitu Tugu Pahlawan ini didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Dengan tujuan apa? Untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kemudian pada tanggal 10 November 1991 mulailah dibangun Museum 10 November dengan luas 1366 pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan tanah di areal kompleks Tugu Pahlawan, yaitu di Jalan Pahlawan Surabaya, yang bertujuan untuk mendukung keberadaan Tugu Pahlawan serta melengkapi fasilitas sejarahnya, dan diresmikan pada tanggal 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nah, perlu kalian ketahui alamatnya itu ada di mana, yaitu ada di Jalan Pahlawan, Alun-Alun, Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Dan untuk kalian yang membutuhkan kontak personnya untuk wisata ini, silakan hubungi nomor yang ada di sini ya. Silakan hubungi nomor yang ada di sini. Atau kunjungi di websitenya, yaitu di emailnya yaitu disbud.posrapar@surabaya.go.id. Untuk kalian yang mau masuk ke sini tidak perlu khawatir ya, karena tiket masuknya itu murah ya. Jam operasionalnya yaitu dari hari Selasa sampai hari Minggu, dari jam 8 pagi sampai jam 15 sore ya. Kemudian hari Senin yaitu tutup. Tiket masuknya harga 5.000 untuk umum, kemudian gratis bagi pelajar dan mahasiswa yang membawa kartu tanda mahasiswa. Nah, untuk registrasi tiket perlu kalian ketahui juga ya, untuk registrasi tiket, untuk membeli tiket itu harus pakai online dulu ya, yaitu di Tiket Wisata Surabaya. Silahkan cari di Google ya. Nah, untuk teman-teman saat ini kita harus lanjutkan perjalanan karena kita akan mencari tahu apa saja yang ada di dalam museum tersebut ya. Karena saya yakin teman-teman semuanya tidak semuanya tahu apa isi di dalamnya. Mungkin hanya tahu kalau di Surabaya ada Tugu Pahlawan dan juga museum bersejarah. Mari kita lanjutkan untuk melihat lebih dekat apa saja sih yang ada di dalam museum itu ya. Nanti kita saksikan bersama agar kita tahu sejarahnya, kemudian juga kita mengetahui apa isi dari museum tersebut. Oke, let's go. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke areal Museum 10 November, tentu kita harus melewati pintu gerbang utama untuk masuk ke areal Monumen Tugu Pahlawan. Karena untuk areal museum itu sendiri berada tepat di belakang Tugu. Nah, inilah tampak dari depan pintu gerbang Tugu Pahlawan, di mana di situ terdapat patung Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dibangun di depan Tugu Pahlawan. Setelah melewati gerbang utama, kita akan menikmati pemandangan yang indah dan menyejukkan mata. Karena disinilah kita bisa melihat dengan jelas monumen Tugu Pahlawan yang dihiasi tanaman hijau di sekelilingnya. Dan di sini sudah kita saksikan bersama ya, bahwasanya banyak sekali wisatawan yang berkunjung untuk melihat lebih dekat isi dan arti tempat bersejarah ini.
dibangun pada tanggal 10 November tahun 1991 dan diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 2000 tanggal 19 Februari. Dan teman-teman, cuaca saat ini agak mendung ya. Namun hal ini tidak akan menghalangi pandangan kita karena di sepanjang perjalanan ini kita dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah ya. Karena di sini banyak sekali tanaman-tanaman bunga yang membuat mata kita sejuk melihatnya. Dan terlihat di depan kita teman-temannya sudah banyak orang-orang yang menuju Museum 10 November. Dan di sini teman-teman, tepat di depannya pintu masuk Museum 10 November, kita disapa oleh sebuah mobil peninggalan ya. Sebuah mobil peninggalan sang pahlawan, yaitu Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan akrabnya Bung Tomo, yang merupakan pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin militer Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia, yang dikenal karena perannya dalam pertempuran 10 November 1945. Dan inilah teman-teman wujud dari monumen Tugu Pahlawan ketika dilihat dari dekat ya teman-teman. Akan tetapi nanti kita akan melihatnya lebih dekat lagi, yaitu di bawah Tugu Pahlawan. Dan di sini pemandangan sangat indah sekali ya teman-teman ya. Inilah luas tanah yang sekitar 1,3 hektar di sekeliling Tugu Pahlawan ya. Jadikan lapangan, kemudian juga ada tempat beristirahat atau duduk-duduk santai di sana. Sangat indah sekali ya teman-teman ya. Dan sekarang kita coba lihat lebih dekat mobil peninggalan Bung Tomo. Seperti apakah mobilnya? Ya, ini adalah mobil Bung Tomo. Dan di situ ada mereknya juga, merek mobilnya ada ya. Silahkan dibaca nanti. Dan inilah seperti ini wujudnya teman-teman. Masih bagus, masih mewah ya. Masih kelihatan mewah sekalipun ini sudah beberapa tahun silam ya, yang digunakan oleh pahlawan kita yaitu Dr. Sutomo, atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrabnya Bung Tomo, yang merupakan warga asli Surabaya yang lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 yaitu di Surabaya. Dan perlu diketahui juga untuk teman-teman ya, bahwasanya Bung Tomo itu meninggal atau wafat pada tanggal 7 Oktober 1981 yaitu di Arafah atau di Mekah, Arab Saudi. Oke teman-teman, semakin dekat dengan pintu masuk Museum 10 November, ternyata kita disapa kembali dengan sebuah batu besar ya teman-teman, yaitu batu prasasti yang berisikan pesan, padamu generasi, tanpa pertempuran Surabaya, sejarah bangsa dan negara Indonesia akan menjadi lain. Memang betul ya teman-teman, kenapa di Surabaya itu dijadikan kota pahlawan, karena memang banyak sekali pemuda-pemuda Surabaya yang berjuang keras melawan penjajah untuk memerdekakan negara Indonesia. Sehingga di Surabaya ini banyak sekali monumen-monumen bersejarah yang sengaja dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia. Namun yang menjadi salah satu simbol ikonik kota Surabaya ya di tempat inilah, yaitu di Tugu Pahlawan. Karena dulunya di Tugu Pahlawan ini, di lokasi ini menjadi salah satu sasaran pertama pengeboman pasukan Inggris pada waktu penjajahan dulu. Oh ya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita akan melihat lebih dekat lagi wujud aslinya ya, wujud aslinya dari monumen Tugu Pahlawan ini, dan untuk mengenali sejarahnya bagaimana. Dan perlu kalian ketahui teman-teman, bahwasanya Tugu Pahlawan ini adalah sebuah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Dan tinggi monumen ini adalah 41,15 meter. Kemudian berbentuk lingga atau paku terbalik teman-teman ya.
Kemudian Tugu Pahlawan ini berbentuk lengkungan-lengkungan atau kanalures sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya tinggi, ruas dan kanalures atau lengkungan-lengkungan itu mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, yaitu suatu tanggal bersejarah bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan di sini banyak sekali ya teman-teman para wisatawan yang sudah berkunjung ke sini. Kemudian tidak sengaja saya melihat tepat di belakang Tugu Pahlawan ini ada sebuah patung ya yang berdiri memegang bendera, kemudian ada yang tergeletak di bawah. Entah itu apa, ternyata di sini ketika sudah saya dekati, ini adalah makam pahlawan tak dikenal dan bertuliskan di bawahnya, di sini kau tidur dalam keabadian tanpa batas sebagai pahlawan tak dikenal karena gugur saat berjuang tanpa pamrih, membela bangsa dan negara menjadi satu dalam pusara tanpa nama. Jadi itulah teman-teman bahwasanya ternyata dulu di masa perjuangan tidak hanya pasukan militer kita, kemudian juga tidak hanya orang-orang tertentu yang berjuang untuk melawan penjajah, ternyata ada orang yang tidak dikenal untuk membantu melawan para penjajah demi memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke teman-teman, saatnya masuk ke Museum 10 November.